Ya, Bapak ucapkan selamat pagi anak-anak. Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kita ketemu lagi anak-anak pada pembelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini ya. Yang mana kalian minggu lalu sudah mencatat materi bab 7 yaitu menjadi remaja. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui anak-anak, salah satu ajaran Sang Buddha adalah mengenai anicca atau ketidakkekalan. Selalu berubah. Kalian dulu belajar di TK ya fisiknya masih kecil. Sudah sekarang sudah berubah kan menjadi SD. SD pasti berbeda fisiknya antara TK sama SD. Nah, sekarang kalian sudah berubah lagi ke SMP. Nah, yang mana SMP dan SMA itu disebutnya adalah masa remaja. Ya, nah kalian ini dalam agama Buddha pun ada aturan-aturannya yang perlu kalian praktekkan supaya bisa menjadi remaja yang bahagia. Karena anak-anak masa remaja itu nggak bisa kita lewati. Itu adalah suatu proses kehidupan. Dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan meninggal nanti. Ya, jadi kita nggak bisa melewati masa remaja. Nah, anak-anak untuk menjadi seorang remaja yang bahagia, yang sesuai dhamma, itu seperti apa sih? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, nah karena semua siswa di sini, semua siswa kelas 7 ini pasti ingin menjadi remaja yang bahagia. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang ingin hidupnya menderita. Entah ketika anak-anak, ketika remaja, maupun ketika dewasa nanti. Semuanya pasti ingin bahagia. Ya, nah kalian pun sama. Pasti ingin menjadi seorang remaja yang bahagia. Apakah bisa, Pak? Pasti bisa, anak-anak. Orang lain bisa bahagia, saya pun pasti bisa. Kan Guru Agung Buddha sudah mengajarkan bagaimana supaya kita hidup bahagia. Nah, baik, anak-anak, ya sebentar, ini ada kendala. Nah, anak-anak, apa sih remaja itu? Pasti remaja itu kalian nggak asing lagi anak-anak. Remaja adalah tahap perubahan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Sebagai jembatannya tuh ya remaja itu. Dari anak ini, masa kanak-kanak, menjadi masa dewasa ini ada satu tahap, tengah-tengahnya ini ada satu tahap, yaitu remaja. Tadi yang sudah diinfo di awal, bahwasanya remaja nggak bisa kita lewati. Kemudian masa remaja merupakan masa mempersiapkan diri menjadi orang dewasa. Loh kenapa sih Pak? Kok menjadi orang dewasa perlu persiapan? Kenapa anak-anak ya? Ya betul. Masa remaja ini harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi masa dewasa. Kenapa? Karena ketika sudah menjadi dewasa ini anak-anak, tanggung jawab kita itu jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Contoh kalau saat ini kalian masih SMP, kalian butuh uang tinggal minta ke mamanya. Kalian perlu pakaian baru, minta ke orang tuanya. Kalian perlu handphone baru, tinggal minta ke orang tuanya. Betul. Nah, nanti kalau kalian sudah dewasa, bisa nggak seperti itu? Ya, tidak bisa. Etikanya sudah berubah, anak-anak. Ketika kalian sudah dewasa, malah sebaliknya. Kalian nggak bisa meminta uang ke orang tua kalian. Nggak bisa minta handphone baru ke orang tua kalian. Tapi kalian harus malah mensupport orang tua. Ingat kan? Beberapa waktu yang lalu sudah diinfokan dalam Sigaluwada Sutta, bahwasanya kita perlu menyokong yang namanya orang tua, memenuhi kebutuhan orang tua. Bukan malah kita merepotkan orang tua. Begitu kan? Nah, jadi ketika remaja ini adalah sebagai masa persiapan.
supaya nanti saat dewasa menjadi dewasa yang bahagia. Lagi-lagi ini merupakan suatu langkah untuk menciptakan supaya hidup kita selalu bahagia, baik saat remaja maupun ketika nanti sudah menjadi orang yang tua. Ya, jadi sangat penting sekali anak-anak ya, masa remaja dari ketika kalian SMP sampai ketika SMA. Berapa itu berarti? 6 tahun itu. Itu masih dianggap remaja, masih usia 30 tahun ke bawah itu masih dianggap remaja. Ya, nah, biasanya anak-anak ketika kalian mengalami masa remaja itu banyak perubahan. Ya, coba kalian seperti di gambar itu. Perubahannya berbeda antara kalian masa kanak-kanak dulu waktu kalian SD, kalian bandingkan dalam diri sendiri, kalian cek coba tubuh saya, fisik saya, emosional saya berubah apa tidak ya? Ketika saya masih SD dengan sekarang saya sudah SMP. Nah, pasti berubah. Apa perubahan yang terjadi pada masa remaja itu? Nah, perubahan yang terjadi pada masa remaja adalah yang pertama perubahan fisiknya anak-anak. Pasti fisik laki-laki sama fisik perempuan saat remaja berbeda. Hormon-hormon tubuhnya pun berubah semuanya. Yang awalnya kalau kalian masih TK, masih SD itu masih cenderung masih relatif wangi lah aroma tubuhnya. Keringatnya juga masih wangi. Tapi ketika sudah remaja, biasanya aroma tubuhnya sudah tidak wangi. Aroma keringatnya itu yang menyebabkan kan, keringatnya sudah nggak wangi lagi. Kenapa? Karena seluruh hormon dalam tubuh kita juga sudah berubah. Nah, ini di gambar ini saya menunjukkan ini anak laki-laki. Perubahannya ada di lehernya, di jakunnya sudah mulai tumbuh. Kemudian kalau perubahan emosional, nah perubahan emosional ini juga terjadi ketika masa remaja. Biasanya ketika masa remaja itu dia akan mudah marah, mudah sedih, mudah kesel, ingin diterima sama orang lain, mudah galau. Begitu kan? Ayo coba siapa yang sudah mengalami. Bandingkan kalau kalian waktu masih kecil dulu, masih SD. Marah-marahnya, sedihnya, keselnya, ingin diterimanya. Pasti jauh lebih besar sekarang ketika kalian sudah remaja. Ya, nah ini salah satu tadi adalah ketika perubahan emosional ketika remaja adalah ingin diterima. Biasanya kalau sudah remaja ini di SMP itu biasanya punya teman-teman dekat, punya kelompok-kelompok yang perempuan punya kelompok misalnya 3 orang, 4 orang. Nah, apa-apa sama itu. Bajunya juga harus sama, rambutnya modelnya juga sama, begitu biasanya. Nah, kita supaya diterima sama kelompok tadi, nggak boleh melakukan hal-hal berikut ini. Apa saja? Supaya kita diterima, kita berpakaian yang tidak sopan. Jangan. Ya, kita terus berpakaian yang sopan. Kenapa? Karena harga diri seorang itu terlihat dari busananya itu, dari pakaiannya. Ya, kalau pakaiannya rapi ya orang lain akan memandang kalian baik. Tapi kalau pakaiannya tidak sopan, ya memandang diri kalian tidak baik, memandang rendah. Pakaian sopan bagaimana Pak? Ya yang tertutup. Bajunya tidak yang terlihat keteknya. Kalau pakai celana atau pakai rok ya tidak di atas lutut begitu. Ya, bajunya yang sopan tidak harus baru tidak, tapi yang sopan, yang rapi, utamanya yang cewek-cewek itu. Ya, yang anak-anak perempuan tuh biasanya sering niru-niru ala-ala Korea dengan baju yang mini-mini begitu. Nah, itu kurang baik. Ya, kalau itu telah dipakai di rumah sih nggak ada masalah karena di rumah. Tapi kalau sampai bepergian ya, ya tidak baik. Selain tidak baik juga membahayakan bagi diri sendiri. Apalagi yang kedua nih, supaya diterima kita langsung mengkonsumsi narkoba, rokok misalnya. Ya, supaya diterima sama teman-temannya, supaya dianggap jago, wah saya harus merokok lah. Supaya diakui teman-temannya saya hebat, saya harus ikut narkoba lah. Nah, itu juga tidak baik. Itu harus dibuang jauh-jauh. Masih banyak teman-teman yang mau menerima kalian itu tanpa harus melakukan seperti itu. Yang pasti keluarga kita akan selalu menerima kita. Teman-teman nggak mau menerima, diri kita pasti akan, orang tua kita pasti akan menerima anak-anak. Ya, kemudian seks bebas ini juga sama. Biasanya ketika remaja itu eh, rasa ingin tahunya sangat tinggi, sehingga sampai terjerumus ke hal-hal yang salah tadi, yang narkoba sama seks bebas ini. Nah, ini harus sangat dihindari. Kenapa? Karena ini sangat merugikan diri sendiri. Ya,
Bahkan kalau narkoba ini dikatakan kan sama BNN itu sekali mencoba pasti ketagihan. Nah itu akan merusak diri sendiri, merusak masa depan kalian. Kemudian bicara kasar, oh supaya diterima sama teman-temannya, kan teman-temannya bicaranya kasar-kasar tuh ikut-ikutan lah, itu juga tidak baik. Itu juga harus dihindari. Ingat tadi, sadari, masih banyak cara-cara yang lebih bijaksana supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah, yang sudah bisa naik motor yang cowok ini biasanya di jalanan kebut-kebutan supaya dilihat sama orang lain, wah hebat ya dia ya, knalpotnya dijebol, knalpotnya motornya itu dibuat keras, kemudian jalannya kebut-kebutan, wah hebat sekali. Nggak ada orang berpikir seperti itu anak-anak. Ya, nggak ada orang yang akan menilai, waduh si dia kalau knalpotnya dijebol sama di jalan kebut-kebutan keren ya. Nggak ada. Akan sangat membahayakan bagi diri sendiri. Justru perbuatan-perbuatan seperti ini malah sangat buruk dan akan merugikan diri sendiri. Jadi ini bukan cara yang baik supaya kalian bisa diterima oleh orang lain, oleh kelompok lain. Harus dengan cara-cara yang positif. Ya, itu baru keren. Kalau dengan melakukan hal seperti ini itu bukan hal yang keren supaya bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini anak-anak, ini adalah perubahan fisiknya. Perubahan fisik laki-laki. Saya yakin, Bapak yakin, kalian sudah mengenali contoh figur-figur public figure ini, artis-artis siapa itu. Ya, nah, bagaimana ciri-ciri remaja laki-laki itu, Pak? Nah, di sini Bapak hanya menampilkan 3 contoh saja. Yaitu yang pertama muncul jakun di tenggorokan. Tadi sudah saya sampaikan di depan, ada muncul jakun itu memang sudah perubahan fisik secara alamiah ketika remaja. Kemudian tumbuh kumis. Nah, ini mulai tumbuh kumis. Nah, di antara kalian yang anak-anak SMP pasti sudah mulai tumbuh kumis. Ya, bisa ada 2 cara yang dilakukan. Bisa dibiarkan kumisnya itu untuk tumbuh terus, atau bisa digaruk pakai silet. Bisa juga. Ya kan, itu hal yang lumrah, alamiah. Kemudian suara lebih besar dibandingkan waktu kalian masih SD. Suaranya lebih mengebas, menggema. Ya, itu adalah perubahan fisik laki-laki ketika remaja. Nah, yang perempuan bagaimana, Pak? Perempuan pun sama, anak-anak. Ya, perempuan pun sama. Ketika remaja, perempuan tersebut akan mulai muncul payudaranya. Itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Ya, yang penting kalian harus bisa menjaga dirinya tadi. Pinggul mulai melebar dan mengalami masa menstruasi. Ini juga hal yang normal yang terjadi di remaja perempuan. Apakah yang mengalami cuma diri saya sendiri? Tidak. Seluruh perempuan di dunia juga mengalami hal yang sama. Ya, baik anak-anak. Lalu apa hal yang terpenting, Pak, yang perlu kita lakukan terhadap perubahan diri itu? Ya, karena diri ini kan tadi selalu berubah. Dari kalian TK, SD, SMP, sampai SMA, kuliah, sampai dewasa nanti semuanya berubah. Nah, tetapi apa hal yang paling penting yang kita lakukan supaya kita tidak terjerumus ke hal yang negatif? Karena kalau sudah terjerumus ya diri kita akan rugi sekali. Nggak bisa diulangi kembali anak-anak. Masa remaja itu nggak bisa diulangi kembali. Penyesalan nggak ada gunanya. Ya, kalau kalian terjerumus ke hal yang negatif pasti akan menyesal nanti. Tapi menyesalnya nggak ada gunanya. Nah, makanya supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif tadi, ada hal-hal baik yang harus kalian lakukan terhadap perubahan diri. Ingat, perubahan diri tadi tidak perlu kita tolak. Itu hal yang lumrah, yang alamiah yang akan terjadi pada diri kita, dan kita harus menyikapi dengan bijaksana. Apa hal-hal terpenting yang perlu kita lakukan terhadap perubahan diri itu, Pak? Yang pertama harus menjaga diri dengan baik. Menjaga diri dengan baik, ya, tidak membiarkan siapapun, kecuali orang tua kita dan dokter ya, untuk menyentuh area tubuh kita yang tertutup. Ya, tidak boleh. Kita harus menjaga diri dengan baik. Yang nomor 3 ini, tidak membiarkan area tubuh kita tertutup tersentuh oleh orang lain atau terlihat orang lain, siapapun. Orang tua kita, kecuali orang tua sama dokter tadi. Karena dokter itu kan perlu menjaga kesehatan tubuh kita. Siapapun tidak boleh. Ya, kecuali nanti kalau kalian sudah berkeluarga itu kan bukan masa, ini kan dibicarakan masa remaja. Karena masa remaja belum waktunya untuk berkeluarga. Kalian berkeluarga nanti ketika masa remaja. Jadi ingat itu, tidak membiarkan area yang tertutup dalam tubuh kalian itu disentuh oleh orang lain.
Ketika tersentuh dengan sengaja ya kalian harus segera melaporkan. Kepada siapa? Kepada orang tua ketika di rumah, kepada guru ketika di sekolah. Begitu ya. Dan yang pertama ini menjaga diri dengan baik. Nah, tadi yang saya infokan di awal anak-anak, ketika remaja itu hormon-hormon kita semuanya bekerja. Sudah mulai aktif. Sehingga apa akibatnya? Ketika hormon bekerja ini membuat keringat kita aromanya tidak sedap. Nah, biasanya ketika kalian remaja pasti aroma tubuhnya jauh lebih tidak sedap dibandingkan waktu kalian SD dulu. Nah, bagaimana cara menjaga diri yang baik ya? Dengan mandi secara teratur, istirahat dengan cukup, merawat diri dengan baik, memakai parfum kalau bepergian, misalnya begitu. Intinya merawat diri dengan baik ini. Yang utamanya adalah mandi secara teratur itu. Kemudian yang kedua tetap percaya diri. Walaupun tadi aroma tubuh kita tidak sedap ketika remaja, tapi harus percaya diri. Kenapa percaya diri? Oh, karena saya sudah selesai mandi. Saya sudah pakai parfum. Biasanya kalau perempuan malah tambah lagi suka pakai bedak, pakai lipstik, pakai makeup-makeup yang lainnya. Ya itu salah satu upaya menjaga diri. Ya, 3 hal ini minimum itu yang paling penting dilakukan anak-anak. 3 hal ini. Dan yang ketiga juga sangat penting itu, tidak membiarkan area tubuh kita yang tertutup itu tersentuh oleh orang lain. Ingat itu, tidak boleh tersentuh oleh siapapun. Ya, orang lain tidak boleh. Kalau nanti yang SMP biasanya anak-anak SMP remaja itu punya pacar ya, tidak boleh disentuh juga oleh pacarnya. Area tubuh kita yang tertutup. Ketika tersentuh, sampaikan kepada gurunya, sampaikan kepada orang tuanya ya, apabila dilakukan dengan sengaja. Baik, berikutnya anak-anak. Nah, bagaimana sih Pak cara kita menjaga diri supaya kita tidak terjerumus ke dalam perilaku yang buruk di masa remaja ini? Nah, tadi anak-anak, di awal sudah Bapak sampaikan bahwasanya ketika remaja itu biasanya hasrat ingin tahunya, hasrat penasarannya, rasa ingin tahu dan penasaran itu sangat tinggi. Nah, ketika sangat tinggi itu biasanya akan melakukan banyak hal, termasuk hal yang negatif. Tapi anak-anak, ada cara menjaga diri kita itu agar selalu menjadi orang yang baik. Bagaimana cara menjaganya tadi? Ya ini, mandi kita jangan males. Saat daring seperti ini, biasanya siapa yang cuma mandi sekali? Siapa yang ketika mau Zoom nggak usah mandi dulu? Nah, tidak perlu dijawab. Tapi tanyakan ke diri sendiri. Kalian masa remaja harus sering-sering mandi secara teratur. Minimum 2 kali dalam 1 hari, yaitu pagi dan sore. Supaya apa? Ya supaya bakteri, jamur dalam tubuh kita bisa terbawa semuanya oleh air. Sehingga bersih. Yang awalnya membuat tubuh kita menjadi bau, menjadi sedap lagi. Kemudian pakaiannya pun harus sopan. Jangan yang pakaian ketat. Kayak tadi ingin diterima sama kelompoknya pakai pakaiannya yang mohon maaf yang ketat. Ya kan? Yang perempuan pakai rok di atas lutut, bajunya baju yang mini yang pusernya kelihatan, ya itu jangan. Kalau itu hanya di rumah sih menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau sampai sudah keluar rumah, ya itu berbahaya. Di rumah pun hanya untuk keluarga ya, maksudnya hanya ada papa, mama, kakak, adik itu boleh. Sudah ada tamu ya jangan. Ada tamu, ada teman datang ya harus mengenakan pakaian yang lebih sopan lagi. Nah, kemudian tidak menyakiti tubuh kita. Misalnya kita berbuat salah, ada yang tubuhnya dipukul-pukul, ada yang dijedotin ke tembok kepalanya. Bahkan ada lagi yang sampai menyayat-nyayat tubuhnya pakai silet. Nah, itu juga tidak boleh. Kita syukuri tubuh kita itu sempurna. Ya, lengkap semuanya. Panca indera kita berfungsi dengan baik. Dari ujung kaki sampai ujung kepala nggak ada yang cacat sama sekali. Berarti kan sempurna itu kan? Nah, itu kita harus menyayangi. Tidak boleh menyakiti. Kemudian kita harus bijak dalam bergaul. Nah, ini harus bijak. Kita harus mencari teman yang baik. Jangan mencari teman yang buruk. Teman yang buruk di luaran sangat banyak sekali. Teman yang jahat pun banyak sekali di luaran. Nah, kalian tuh harus bisa bijak dalam memilih. Pasti kalau teman baik akan membawa kebaikan. Pasti kalau teman yang buruk akan membawa keburukan. Gitu kan? Pasti. Kalian orang baik, misalnya kalian siswanya siswa baik, tapi kalian bergaul dengan orang jahat, ya pasti akan terbawa ke arus yang jahat. Kalian orang jahat, tapi bergaul ke orang yang baik, pasti akan terbawa ke arah yang baik. Nah, makanya harus bijaksana. Kita memilih teman tuh jangan hanya sekedar, oh saya pengen diakui lah.
Oh dia kan temannya keren-keren, suka trek-trekan di motor, saya ikut dia aja lah, jangan juga. Harus benar-benar bijaksana memilih teman yang baik. Karena masa remaja nggak bisa diulangi lagi tadi. Sudah Bapak sampaikan. Ya. Nah, oke. Berikutnya anak-anak, apa sih hal yang dapat kita lakukan ini agar menjadi remaja yang bahagia? Pasti setiap orang ketika remaja ingin menjadi bahagia. Anak-anak pun ingin menjadi bahagia. Saat remaja pun ingin menjadi bahagia. Dewasa pun ingin menjadi bahagia. Tidak ada seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada satupun orang yang ingin hidupnya menderita. Apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah jaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri tadi dengan cara berpakaian yang sopan, dengan cara mandi yang teratur, olahraga, salurkan hobi-hobi kalian ke dalam olahraga-olahraga yang baik. Begitu kan? Yang kedua, melakukan hal yang baik. Apapun itu, hal yang baik melalui pikiran, hal yang baik melalui ucapan, hal yang baik melalui jasmani kita. Hal yang baik semuanya ini pasti akan membuat orang lain menjadi senang dan bahagia. Kemudian yang ketiga, kita harus belajar sebanyak mungkin apapun itu. Ya, belajar hal yang baik akan membuat kita semakin bijaksana. Belajar hal yang buruk akan membuat kita terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk. Kita belajarnya bisa hal yang baik, hal yang buruk. Ya, karena kalau hal yang baik tadi membuat kita semakin pintar, semakin bijaksana. Tapi kalau hal yang buruk itu, kita juga menjadi lebih waspada anak-anak terhadap perilaku-perilaku yang buruk. Dan ini yang keempat, kita harus memiliki hobi. Hobi ini hobi yang positif. Ya, yang bisa menyalurkan bakat kita. Ya ingat tadi, ketika masa remaja itu hormon kita tuh semuanya bekerja. Sehingga kita menjadi lebih berani misalnya, ya kan? Lebih lebih apa ya? Lebih berani, Mang. Lebih mampu gitu perasaan kita. Nah, makanya kita harus disalurkan ke dalam olahraga. Kemudian ini yang kelima juga bagus sekali, membatasi waktu layar. Artinya waktu layar itu apa? Waktu handphone, untuk bermain handphone. Yang mana pada masa saat ini seluruh siswa, seluruh anak di seluruh dunia ini pasti lebih banyak menggunakan handphone. Lebih nyaman ketika di hadapan handphone. Handphone ketinggalan saja, waduh udah galau sekali. Nah itu kita harus punya waktu ini. Jangan orang tua yang menentukan waktu. Jangan sampai kalian sudah masa remaja ya. Jangan sampai orang tua kalian itu malah yang mengatur handphone kalian. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya kalian ini cuma diberi waktu handphone sama orang tua. Kamu hanya boleh memegang handphone saat jam 7 pagi sampai jam 12. Setelah itu mama kita ya. Itu malah nggak baik anak-anak. Kalian harus remaja harus bisa mengatur waktu. Bijaksana. Ya, saya waktunya megang handphone. Tapi saya ingat saya punya kewajiban belajar. Ya handphone saya tinggal. Saya taruh. Nah kalau kalian bisa sudah mengatur waktu dengan baik itu pasti orang tua kalian akan sangat bangga. Orang tua kalian tidak akan membatasi waktu kalian lagi. Tapi kalian akan diberi kebebasan. Orang tua kalian sudah percaya kepada kalian. Dan kalian menggunakan handphone itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam, dengarkan masukan dari orang lain. Orang tua, guru, teman. Ketika kalian ada perilaku yang buruk ditegur sama orang lain, dengarkan. Apakah cuma dengarkan saja Pak? Ya tidak. Harus introspeksi diri. Ketika yang diucapkan orang lain tadi memang benar terhadap diri kita, hal yang buruk ya kita harus perbaiki. Ketika yang diucapkan orang lain tadi terhadap diri kita benar hal yang baik, ya kita harus pertahankan. Dan terus berbuat baik. Nah ini yang ketujuh. Ini juga sangat penting, memiliki sahabat yang baik. Saat ini banyak sahabat-sahabat yang kurang baik. Apalagi sahabatnya yang kita dapatkan dari medsos anak-anak. Dari Facebook, dari Instagram, dari WA, banyak di TV-TV, di media online tuh kalian kalau misalnya nonton berita, banyak anak hilang. Anak-anak SMP biasanya hilang. Biasanya lebih terjadi perempuan. Perempuan-perempuan SMP, itu anak-anak SMP, siswa SMP. Itu yang bisa terjadi. Ditipu sama orang dari kenalan dari FB, dari IG, dari WA. Ditipu. Ditipu sampai akhirnya dia mau diajak keluar rumah dan perilaku yang kurang baik terjadi. Perbuatan asusila biasanya terjadi. Nah, makanya ketika kalian mencari sahabat yang baik, harus benar-benar yang selektif. Dia tinggalnya di mana, pergaulannya bagaimana, sekolahnya di mana, harus kalian ketahui. Ya, karena
supaya tidak ada kerugian terhadap diri kalian. Dan yang kedelapan ini juga tidak kalah penting, kita harus dekat dengan orang tua dan keluarga. Kenapa? Karena orang tua dan keluarga ini pasti akan selalu melindungi kita. Tidak akan pernah orang tua ini menyakiti diri kita. Tidak akan pernah orang tua ini menjerumuskan kita ke perbuatan perilaku yang kurang baik. Begitu ya. Jadi ketika kalian melaksanakan 8 hal ini, dipastikan kalian akan hidupnya menjadi seorang remaja yang bahagia. Tidak percaya? Buktikan. Kan ajaran Sang Buddha adalah ehi pasiko. Ya, silakan. Kalian harus mempraktikkan ini semuanya dengan perilaku yang baik. Pasti kalian akan hidupnya bahagia. Perilaku baik itu terjadi melalui pikiran, ucapan kita, dan jasmani kita. Baik, sebagai kesimpulannya pada hari ini adalah bahwasanya kalian tuh saat ini sedang di fase masa remaja. Yang mana ini tidak bisa kalian lewati begitu saja. Menjadi remaja yang bahagia sangat bisa. Bagaimana caranya? Banyak cara dilakukan, tapi intinya adalah berbuat baik terus-menerus. Melalui apa? Melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, dan melalui jasmani kita. Baik anak-anak, Bapak rasa itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak akhiri, terpujilah Buddha, Namo Buddhaya.